Ukraina terus saja memetik wildberries itu. Gudang dan infrastruktur logistik dari pengecer online terbesar Rusia terus terbakar. Sementara Ukraina mengguyur mereka dengan hujan drone. CEO perusahaan itu sangat marah. Para pengusaha Rusia yang bergantung pada wildberries untuk bisnis mereka dan pelanggan yang berbelanja di situs tersebut semakin marah. Namun bagi Putin, dia khawatir dan memang seharusnya begitu. Itu karena serangan Ukraina terhadap wildberries bukan hanya soal menghancurkan salah satu perusahaan e-commerce domestik terbesar Rusia. Ini lebih dari itu. Serangan-serangan ini menjadi pemicu sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun, kehancuran total ekonomi Rusia. Kita menuju terlebih dahulu ke Ryazan. Di kota ini, yang hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari ibu kota Rusia, Moskwa, terdapat pusat logistik terbesar kelima milik wildberries. Atau sebaiknya kita katakan, saat itu sudah tidak ada lagi. Pusat logistik tersebut yang merupakan bagian dari jaringan besar yang dioperasikan oleh perusahaan yang sering disebut sebagai versi Amazonnya Rusia, tinggal puing-puing setelah serangan drone Ukraina yang dahsyat menghancurkannya berkeping-keping. Asap hitam membubung di atas gudang setelah serangan itu, yang begitu dahsyat hingga menembus atap bangunan dan bahkan membakar kilang minyak di dekatnya. Evakuasi darurat pun dilakukan. Para karyawan wildberries dievakuasi dan bahkan beberapa korban dilaporkan. Namun, berita utama bagi Ukraina adalah bahwa serangan itu baru saja membuat wildberries merugi jutaan, bahkan mungkin miliaran dolar. Dengan serangan yang dirancang sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk melumpuhkan raksasa pasar gelap yang berperan lebih besar dalam ekonomi perang Rusia daripada yang pernah diakui Putin. Apa yang terjadi di Ryazan telah terjadi di seluruh Rusia. Fasilitas wildberries tumbang di mana-mana. Jumlahnya bervariasi, tapi hasilnya sama. Pada 2 Agustus, Teknologi.org melaporkan bahwa Ukraina berhasil menghantam 11 dari 25 gudang wildberries di Rusia. The New Voice of Ukraine menyebutkan jumlahnya 12 kemungkinan, karena mereka menghitung serangan terhadap fasilitas di wilayah Vladimir, Rusia pada 3 Agustus, yang terjadi setelah artikel Teknologi.org itu terbit. The New Voice of Ukraine juga mengatakan bahwa serangan di Vladimir ini berarti Ukraina telah menghantam 12 dari 15 gudang terbesar milik perusahaan tersebut, yang menunjukkan bahwa Ukraina mengikuti strategi dengan menghancurkan fasilitas terbesar terlebih dahulu, lalu akan berlanjut ke sisanya. Faktanya, hal itu sudah mulai dilakukan. Pada 4 Agustus, terjadi serangan lagi. Kali ini drone Ukraina berhasil mengenai 2 gudang wildberries serta menyerang 1 lokasi logistik lain yang dilaporkan merupakan bagian dari jaringan perusahaan tersebut di dekat Moskow. Kali ini, Ukraina menyerang gudang-gudang di wilayah Tver dan Sankt Petersburg. Serangan yang terakhir ini benar-benar akan membuat Putin terguncang. Saint Petersburg adalah kampung halamannya. Ini adalah salah satu permata di mahkota Rusia, dan seharusnya menjadi salah satu kota yang paling dijaga ketat di seluruh negeri. Semua itu tidak berarti apa-apa pada 4 Agustus. Karena tampaknya tidak ada apapun yang melindungi gudang wildberries di kota itu. Dan bahkan saat kami sedang dalam proses membuat video ini, serangan-serangan lain terus terjadi. Tanggal 5 Agustus membawa kabar tentang serangan terhadap gudang wildberries di Tatarstan dan Tula dengan hasil yang sama seperti yang telah kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Kebakaran besar, asap membumbung tinggi, jumlah produk yang tak terhitung yang seharusnya dijual melalui wildberries hancur. Pada saat Anda menonton video ini, Ukraina mungkin sudah melakukan lebih banyak serangan lagi. Kerusakan yang terjadi masih dihitung, kemungkinan karena terus berubah setiap hari seiring semakin banyak gudang yang terbakar. Pada 4 Agustus, AA memperkirakan bahwa potensi kerugian bagi penjual wildberries mungkin sudah mencapai 3,5 miliar dolar. Tidak satu pun dari kerugian tersebut yang telah diganti oleh wildberries kepada para penjual. Perusahaan telah menghabiskan sekitar 500 ribu dolar untuk kompensasi, meskipun uang itu telah dikirimkan kepada keluarga mereka yang terluka atau tewas akibat serangan Ukraina. Penyebutan korban tersebut memang menimbulkan kemungkinan area abu-abu secara moral. Rusia akan berargumen bahwa warga sipil tewas dalam serangan wildberries. Itulah yang pasti menjadi argumen yang dikemukakan oleh CEO wildberries, wanita terkaya di Rusia sekaligus pendukung Putin, Tatiana Kim. Dalam sebuah pernyataan yang terdengar seperti permohonan putus asa agar Ukraina berhenti, sekaligus kecaman terhadap serangan tersebut, Kim menyatakan, saat menyerang kami, teroris menutupi motif sebenarnya dan menuduh kami konon menjual barang-barang militer. Tapi Anda bisa pergi ke pasar global manapun seperti Amazon atau Alibaba dan melihat apakah kami memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Tidak ada logika, akal sehat, atau rasionalitas dalam tindakan para teroris, dan memang tidak bisa ada. Ada beberapa hal soal pernyataan itu, Kim. Soal penjualan barang militer, ini bukan dugaan. Wildberries memang melakukannya. Mereka sudah melakukannya selama bertahun-tahun, dan kami akan menunjukkan kepada Anda sedalam apa persoalan ini sebentar lagi. Tapi justru referensi tentang pasar global dan tidak adanya logika dalam serangan Ukraina adalah pernyataan paling konyol yang dibuat. Kim bisa saja membicarakan Amazon dan Alibaba sesuka hatinya, tapi dia dengan mudah mengabaikan fakta bahwa keduanya tidak punya kehadiran di Rusia, dan terlepas
dari apa yang mereka jual, tidak ada satupun yang secara aktif mendukung upaya invasi Putin terhadap Ukraina. Soal tidak ada logika, justru sebaliknya. Ada banyak logika di situ. Para ekonom Rusia bisa memberitahumu soal itu. Begitu juga kami. Sekarang mari kita kembali ke sudut pandang soal dugaan penjualan barang militer yang disampaikan oleh Kim. Kiev Post menerbitkan sebuah laporan menarik tentang apa saja yang dijual Wildberries tepat saat Ukraina mulai menyerang Wildberries. Sebelum serangan-serangan itu, kamu bisa mengetik kata drone dan menemukan banyak sekali pilihan drone, termasuk drone Mavic 3 dan Mavic 4 yang mudah diubah menjadi drone serang FPV. Semuanya terpampang di Wildberries. Kamu juga bisa menemukan banyak quadcopter yang diberi label FPV sebagai sinyal jelas untuk para tentara yang menggunakan jenis drone ini di garis depan. Dengan mencari sedikit lebih dalam, kamu bisa menemukan mekanisme penahan muatan dan pelepas bom untuk drone-drone ini yang seringkali disembunyikan di kategori-kategori biasa seperti elektronik atau suku cadang mobil. Dan di bagian pakaian Wildberries, kamu tidak perlu mencari jauh-jauh untuk menemukan perlengkapan taktis seperti chest rig yang dipakai di atas rompi anti peluru dan bisa digunakan untuk menyimpan magazin senapan. Bahkan ada kategori khusus di Wildberries untuk operasi militer khusus. Seperti yang sudah kami katakan, apa yang diklaim Ukraina dijual oleh Wildberries itu bukan sekedar dugaan. Namun kami menggunakan bentuk lampau dalam segmen kecil itu karena suatu alasan. Wildberries telah bekerja keras untuk menghapus jejak-jejak barang-barang ini dari toko online-nya. Kemungkinan besar untuk mendukung klaim Kim bahwa Ukraina menuduh peralatan militer dijual tetapi tidak memiliki bukti. Pada 26 Juli, Kiev Independent melaporkan bahwa barang-barang militer yang dijual di Wildberries disembunyikan dari hasil pencarian. Barang-barang tersebut secara teknis masih ada, tetapi Wildberries berusaha membuat seolah-olah barang-barang itu tidak ada dengan mempersulit pelanggan untuk menemukannya. Secara khusus, Wildberries mulai menyembunyikan hasil untuk kata kunci pencarian seperti SVO, yang merupakan singkatan Rusia untuk operasi militer khusus. Ini adalah upaya lemah untuk menyembunyikan apa yang telah dijual platform tersebut di masa lalu dan masih terus dijual sekarang jika Anda mencarinya dengan cukup teliti. Sebelum serangan Ukraina, pencarian untuk segala sesuatu terkait SVO menghasilkan lebih dari 200.000 hasil menurut Moscow Times. Sekarang hasilnya nol, tidak ada apa-apa. Tapi ada satu masalahnya. Yang sebenarnya dilakukan Wildberries hanyalah memasukkan singkatan SVO ke daftar hitam. Semua produk yang biasanya muncul untuk jenis pencarian seperti ini masih tersedia di Wildberries, kata media United 24 Media. Kamu hanya perlu menggunakan istilah pencarian yang berbeda untuk menemukannya. Media tersebut mengatakan bahwa sumber media Rusia bernama Boktak telah membuktikannya dengan menemukan helm yang ditandai telah diuji di SVO atau menggunakan kata kunci lain. Dan pemblokiran SVO pun sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Pencarian untuk barang SVO, perlengkapan SVO, dan aksesori SVO masih menampilkan hasil. Jika tujuan Kim adalah untuk memperkuat argumennya bahwa serangan terhadap Wildberries tidak memiliki tujuan militer, maka upaya asal-asalan ini jelas tidak membantu argumennya untuk menyembunyikan produk militer yang dijual di platformnya. Barang-barang itu masih ada, masih bisa ditemukan dan dibeli, sama seperti sebelumnya. Ya, sebagian dari mereka masih bisa. Banyak dari barang yang dijual sekarang hanya tersisa abu di reruntuhan gudang, semua akibat serangan Ukraina. Kita jelas melihat adanya tujuan militer di balik serangan Ukraina terhadap Wildberries yang langsung bertentangan dengan klaim Kim bahwa tidak ada logika di balik apa yang terjadi. Tapi ini lebih dalam dari itu, hampir sampai pada titik di mana menghilangkan perlengkapan militer dari pasar hanyalah bonus, bukan tujuan utamanya. Bagi Ukraina, apa yang dipicu oleh serangan-serangan ini di Rusia adalah tujuan sebenarnya. Kerusakan ekonomi adalah yang diinginkan Ukraina, dan sungguh mereka telah berhasil mencapainya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam dan menyoroti mengapa serangan terhadap Wildberries mengubah segalanya bagi Kremlin, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak konten yang akan kami hadirkan. Wildberries sangat penting bagi perekonomian Rusia. Tentu saja jauh lebih penting daripada yang pernah ingin diakui oleh Kremlin. Ingat bahwa ini adalah versi Rusia dari Amazon. Dan seperti Amazon, Wildberries pada dasarnya berfungsi sebagai pusat bagi ribuan pemilik bisnis yang semuanya bergantung pada platform ini untuk penjualan, serta gudang untuk menyimpan dan mengirimkan produk yang dibeli pelanggan mereka. Wildberries bukan hanya pengecer online, ini adalah jaringan logistik besar yang sangat diandalkan oleh sebagian besar ekonomi Rusia. Sekitar 10% dari ruang gudang perusahaan telah hancur akibat serangan Ukraina hingga tanggal 29 Juli, beserta stok barang yang ada di dalamnya. Persentasenya pasti jauh lebih tinggi sekarang karena serangan tanpa henti dari Ukraina terus berlanjut. Para penjual sudah mulai kewalahan karena mereka mengalami kerugian besar. Seorang penjual mengatakan kepada BBC bahwa dia telah kehilangan hampir $13.000 dari stok barangnya. Dan penjual lain berkata, kami sudah dirugikan dari segala arah seperti ini. Wildberries bersama dengan pesaing utamanya Ozon digunakan oleh hingga 90% dari populasi Rusia yang aktif secara ekonomi. Ini bukan bisnis kecil yang sedang menjadi target Ukraina. Bagi banyak orang di Rusia, Wildberries adalah segalanya. Itu adalah sumber penghasilan mereka, tempat mereka mendapatkan pakaian dan aksesori yang mereka gunakan di rumah, dan salah satu penopang utama mereka saat perang itu tiba-tiba sampai ke rumah mereka.
Dan itulah intinya, tidak ada satupun dari penderitaan ekonomi di tingkat pribadi ini yang terjadi secara kebetulan. Ukraina memang ingin menimbulkannya. Berbeda dengan Rusia, Ukraina tidak menargetkan warga sipil secara langsung dengan serangan drone-nya. Yang bisa mereka lakukan adalah menyerang fasilitas yang relevan secara militer yang juga kebetulan digunakan oleh warga sipil. Dan Wildberries termasuk dalam kategori itu. Inilah Ukraina yang membawa perang kembali ke Rusia sendiri, dan ini adalah teknik yang sangat efektif. Merusak salah satu penopang utama ekonomi Rusia akan membuat orang-orang yang bergantung pada penopang itu marah. Mungkin begitu marahnya, hingga mereka akan mendesak Putin untuk mengakhiri perang gilanya. Para penjual kini mengalami kerugian besar karena begitu banyak gudang Wildberries yang terbakar. Kami sudah menyebutkan stok yang hancur senilai 3,5 miliar dolar. Itu jelas akan merugikan Wildberries. Tapi itu berarti para penjual di platform tersebut tidak akan memperoleh 3,5 miliar dolar. Yang berarti 3,5 miliar dolar itu seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal seperti membangun bisnis, mempekerjakan karyawan, atau sekedar menutupi biaya sehari-hari warga Rusia yang bergantung pada Wildberries untuk mencari nafkah. Menurut Meduza, Wildberries baru-baru ini mulai menawarkan sedikit kompensasi kepada para penjualnya. Tapi jumlahnya tidak banyak, hanya perusahaan kecil dan pengusaha perorangan yang menerima sesuatu dari perusahaan. Dan apa yang mereka terima hanyalah sebagian kecil dari nilai produk yang telah hilang. Dukungan terus dijanjikan, tetapi belum juga datang dalam bentuk yang berarti. Dan seiring berjalannya waktu, banyak bisnis kecil di Rusia yang akan kolaps karena masalah arus kas. Sedangkan untuk para pembeli, apalagi yang bisa kita katakan? Selain aturan penawaran dan permintaan, memang agak kansa. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Amazon kehilangan banyak gudangnya karena kebakaran, beserta stok barang di dalamnya. Pasokan akan anjlok drastis, dan tiba-tiba atasan seharga $10 yang ingin kamu beli akan menjadi $20. Itu adalah ekonomi dasar penawaran dan permintaan. Dan orang Rusia yang menggunakan Wildberries sudah merasakan dampak serangan Ukraina pada saldo bank mereka. Dalam laporan tanggal 1 Agustus, Keypost mengungkapkan bahwa harga di Wildberries melonjak antara 10 hingga 30%. Ini adalah inflasi dengan kecepatan tinggi dan akan semakin parah seiring semakin banyak lokasi Wildberries yang hancur akibat serangan drone Ukraina. Perusahaan-perusahaan yang berjualan melalui Wildberries melakukan segala cara untuk menutupi biaya yang terus melonjak, termasuk membatalkan diskon dan memilih opsi pengiriman yang lebih murah. Apa yang ditemukan Ukraina di sini mungkin adalah salah satu titik tekanan paling tak terduga sepanjang perang ini. Tujuan Ukraina adalah melumpuhkan Rusia secara ekonomi, memastikan bahwa Putin tidak bisa mendanai invasinya dalam proses tersebut. Wildberries selama ini tidak tersentuh. Tapi yang dengan cepat kita temukan adalah bahwa serangan-serangan ini bisa menjadi kunci yang membuka pintu menuju kehancuran ekonomi Rusia. Wildberries adalah simpul kritis bagi sebagian besar ekonomi Rusia, seperti yang disoroti oleh DW News. Ini juga merupakan perusahaan yang menanggung utang senilai 10 miliar dolar yang hanya bisa dilakukan karena didukung oleh bank-bank milik negara Rusia. Disinilah kita melihat adanya kaitan dengan dana perang Putin. Jika Putin ingin menjaga Wildberries tetap berjalan, dan seharusnya begitu karena dampak yang dimiliki platform ini terhadap kehidupan rakyatnya, maka dia harus memerintahkan bank-bank tersebut untuk menyelamatkan perusahaan itu. Uang itu harus berasal dari suatu tempat, dan sumbernya akan sama dengan yang digunakan Rusia untuk mendanai perang. Dan jika Putin memilih untuk tidak membantu Wildberries dengan dana negara, dia berisiko menyebabkan efek domino berupa bencana ekonomi. Wildberries akan runtuh. Bisnis-bisnis milik para penjualnya yang banyak itu akan ikut jatuh, dan konsumen yang sudah menghadapi masalah pasokan dan permintaan tidak bisa berbuat apa-apa ketika semua alternatif mereka menaikkan harga karena salah satu pesaing terbesar mereka telah hancur menjadi debu. Ini adalah situasi yang sama-sama merugikan bagi Putin, persis seperti yang direncanakan Ukraina. Sepertinya Putin dan sistem perbankan yang dijalankan negara sudah membuat pilihan bersama mereka. Dalam sebuah laporan pada 29 Juli, CNBC mengungkapkan bahwa Kremlin sudah mengakui bahwa mereka kemungkinan besar harus turun tangan untuk menopang Wildberries. Sementara serangan-serangan ini masih berlangsung, dan bahwa bank yang dikendalikan negara, VTB, kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam apa yang pada akhirnya akan menjadi program bailout yang dilaksanakan dengan biaya dari pembayar pajak Rusia. Bank lain seperti Sberbank telah mengumumkan program restrukturisasi pinjaman yang ditujukan untuk para investor Wildberries karena mereka khawatir kehilangan lebih banyak gudang dapat menyebabkan gelombang kebangkrutan. Hal itu akan menempatkan bank dalam posisi yang sangat buruk karena bisa kehilangan ribuan pinjaman yang telah disetujui untuk para penjual Wildberries. Dalam laporan tanggal 4 Agustus, Global Data menambahkan bahwa Kremlin kini sedang mempertimbangkan program untuk mendukung para vendor, kemungkinan besar dengan alasan yang sama seperti Sberbank. Beberapa opsi sedang dibahas. Para penjual mungkin diizinkan untuk menangguhkan pembayaran pinjaman hingga 1 tahun, yang pasti akan sangat disukai oleh bank-bank Rusia. Ada restrukturisasi yang kami sebutkan sebelumnya, bersama dengan pinjaman modal kerja bersubsidi yang ditawarkan melalui lembaga keuangan mikro dengan dukungan negara.
Jadi, lebih banyak pinjaman di atas pinjaman yang tidak bisa dibayar oleh para vendor. Kremlin sedang mencari solusi dengan tergesa-gesa, dan setiap hari yang berlalu hanya membuat situasinya semakin buruk karena drone Ukraina terus berdatangan tanpa henti. Ukraina telah membuka front baru dalam perang dengan Rusia, dan front ini terbatas di dalam wilayah Rusia sendiri. Ini adalah serangan terhadap logistik negara tersebut. Ini adalah penghancuran perlengkapan militer yang disertai dengan tekanan ekonomi yang diberikan kepada para penjual, pembeli, dan bank. Setiap serangan yang dilakukan Ukraina tidak hanya menimbulkan biaya terkait kehilangan persediaan dan pembangunan kembali. Wildberries dan Rusia sendiri, jika solusi yang didukung negara mulai diterapkan, harus mencari cara untuk menghadapi peningkatan biaya operasional bisnis, pembayaran pinjaman di tengah masalah arus kas, dan penjual yang mungkin pindah ke platform lain setelah mengalami banyak kerugian dengan Wildberries. Seperti yang kami katakan, ini adalah efek domino. Jika Wildberries jatuh, itu akan menyeret porsi besar dari perekonomian Rusia ikut jatuh. Di balik semua ini ada risiko inflasi yang sudah mulai kita lihat mulai terjadi. RBC Ukraine juga menunjukkan bahwa pendapatan median seorang penjual Wildberries hanya $7.500, yang berarti mereka tidak punya banyak ruang gerak secara finansial. Guncangan selama 1 atau 2 minggu saja sudah cukup untuk mendorong banyak pemilik usaha kecil ini ke situasi arus kas negatif, dan itu sedang terjadi saat ini. Semua ini terjadi di saat yang sangat tidak tepat bagi Rusia yang sudah menghadapi situasi ekonomi yang sulit, yang menunjukkan betapa besarnya kesalahan yang dibuat Putin dengan mengubah ekonomi negara itu melalui fokusnya pada kompleks industri militer. Dalam laporan Forbes tanggal 13 Juli, sebelum serangan terhadap Wildberries dimulai, ekonomi Rusia disebut sebagai ekonomi yang perlahan-lahan tenggelam. Sulit untuk membantah hal itu. Pada tahun 2026, Rusia sendiri memprediksi bahwa ekonominya hanya akan tumbuh sebesar 0,4%, yang menempatkan negara itu di ambang resesi. Ini juga merupakan proyeksi yang optimis. Forbes mengatakan bahwa perang Putin akan melebihi anggaran setidaknya $28 miliar pada tahun 2026, dan angka itu akan naik lagi sebesar $54 miliar, baik pada tahun 2027 maupun 2028. Satu-satunya alasan mengapa Rusia tidak mengalami kondisi yang lebih buruk pada tahun 2026 adalah karena perang di Iran memberinya sedikit kelonggaran akibat dampaknya terhadap harga minyak. Tanpa itu, Rusia akan mengalami masalah ekonomi yang lebih parah lagi. Kehilangan Wildberries atau harus menghabiskan miliaran untuk mendukungnya hanya menambah masalah-masalah ini. Apakah penghancuran gudang Wildberries saja cukup untuk melumpuhkan ekonomi Rusia? Tidak. Namun strategi ini adalah bagian lain dari teka-teki yang dipasang oleh Ukraina. Jadi jika Kim sedang mencari logika dari semua ini, dia baru saja menemukannya. Wildberries menjadi target karena semua alasan yang baru saja kami jelaskan. Kim bersekutu dengan Putin. Dia baru saja terbangun dan mendapati bahwa gudang-gudang perusahaannya sedang dipenuhi oleh kutu peledak berbentuk drone. Ada elemen lain dari serangan terhadap Wildberries yang baru sedikit kami bahas di sini. Ukraina memang ingin menimbulkan kekacauan ekonomi di Rusia. Tapi, Ukraina juga ingin kekacauan itu menekan rakyat Rusia agar berbalik melawan Putin. Pukulan psikologis sama pentingnya dengan pukulan ekonomi, dan kamu bisa mengetahui alasannya jika menonton video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show, karena kami akan mengikuti setiap peristiwa penting dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Terima kasih sudah menonton.